Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang mana atas rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bersua dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas segala jasa beliau telah berhasil memperjuangkan kepada kita semua sebuah ajaran yang sangat sempurna, yang telah membawakan ajaran-ajaran Islam kepada kita, sehingga kita dapat mengetahui yang baik dan yang buruk. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 27 Surabaya yang saya cintai, terima kasih kalian telah mengikuti kegiatan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, dan saya harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai, serta jangan lupa mengikuti beberapa lomba yang sudah diumumkan oleh wali kelas kalian masing-masing. Akhir kata, semoga tahun baru Hijriah kali ini kalian semua dapat hijrah lebih baik dari tahun lalu. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Surabaya, kepada keluarga kami yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 27 Surabaya beserta staf dan karyawan yang dirahmati Allah, kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 27 Surabaya yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah Allah kita bisa hadir secara virtual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga kita dan saudara kita, dilindungi oleh Allah, diberi sehat walafiat, rezeki berlimpah barokah, dijauhkan dari musibah, bala bencana dan segala macam penyakit. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tibalah kita di bulan Muharram ini yang mana disebut di dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Muharram. Ada dua hal. Yang pertama, bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh para rasul terdahulu. Yang kedua, bulan Muharram ini menjadi awal di dalam tahun Hijriah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam bulan Muharram ini terdapat kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi terdahulu. Di antaranya yaitu Nabiullah Adam alaihissalam diampuni oleh Allah, diterima taubatnya pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari ikan besar yang disebut ikan nun. Ada yang mengatakan ikan paus, tapi ikan tersebut besar. Dikeluarkan dan diterima tobatnya pada saat bulan Muharram. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Adam karena berbuat kesalahan, melanggar, melakukan yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan sebuah buah, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar. Kalimat istighfarnya yaitu Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berulang-ulang kali Nabi Adam membaca istighfar tersebut. Berulang-ulang kali Nabi Adam memohon ampun dengan istighfar tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Adam alaihissalam yang pernah melakukan dosa sekali saja, melakukan kesalahan satu kali saja, beristighfar kepada Allah berkali-kali, membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, berulang-ulang hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Sementara dosa kita banyak, kesalahan kita seringkali kita lakukan, tapi kita jarang sekali beristighfar mohon ampun. Maka marilah kita seringkali membaca istighfar, seringkali kita berzikir kepada Allah, seringkali kita memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya ketika saat itu umatnya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Yunus, yaitu menyembah Allah. Nabi Yunus alaihissalam justru meninggalkan umatnya dan umatnya menerima adab dari Allah, adab yang sangat pedih. Nabi Yunus naik sebuah kapal dan Allah menakdirkan kapal tersebut berhenti di tengah lautan. Dan di situ ditentukan harus ada yang turun salah satu. Diundi 3 kali, Nabi Yunus yang justru malah mendapatkan undian tersebut menjadi orang yang harus terjun ke dalam lautan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dijatuhkanlah Nabi Yunus dan dimakan oleh sebuah ikan yang
seekor ikan yang besar yang disebutkan ikan nun, ada mengatakan ikan paus, dan Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan malam, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan di dalam perutnya ikan. Beristighfarlah Nabi Yunus alaihissalam dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berulang-ulang kali Nabi Yunus membaca kalimat ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Ikan tersebut muntah dan keluarlah Nabi Yunus selamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, peristiwa Nabi Ibrahim ketika dibakar, di dalam Al-Quran dikatakan, hei api, jadilah dingin yang menyelamatkan. Ya narukuni bardaw wa salam ala Ibrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, hai api, jadilah dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya peristiwa-peristiwa ini kita ambil hikmah bahwasanya semua manusia itu pasti ada titik perjuangan yang sangat melelahkan hingga orang itu menjadi berhasil. Maka kita ambil hikmah ini di dalam kehidupan kita, bahwasanya para nabi-nabi terdahulu, mereka orang yang dicintai oleh Allah, mereka orang pilihan Allah yang senantiasa berjuang tulus dan ikhlas untuk menegakkan agama Allah. Itu saja masih penuh ujian dan cobaan. Maka marilah kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Jamaah sekalian, di dalam bulan Muharram ini adalah awal tahun Hijriyah. Kenapa dinamakan Hijriyah? Karena Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal tahun Hijriah yaitu bulan Muharram. Dan Hijriah diambil dari kata hijrah, yaitu pindah. Karena pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, jamaah sekalian, meskipun hijrahnya Nabi ini bukan pada bulan Muharram, tapi ditetapkan pada peristiwa tersebut yaitu pada tahun Hijriah. Sehingga kita perlu memaknai bahwasanya Muharram ini mari kita tingkatkan introspeksi kita, koreksi diri kita agar kita ini menjadi manusia yang hijrah dari kebiasaan kita yang tidak baik menjadi kebiasaan kita yang baik. Pasti masing-masing diri kita punya kelemahan, punya kekurangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini dari Mekah ke Madinah, karena saat itu umat Islam ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada rencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para pemuda-pemuda yang ahli perang dipilihlah salah satu dari suatu kabilah-kabilah, dan mereka semuanya berencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya para sahabat ini secara pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi, dan Sayyidina Utsman bin Affan ini memimpin beberapa sahabat Nabi hijrah yang pertama. Ada yang secara terang-terangan pindah ke Madinah. Umar bin Khattab yang terkenal tegas dan berani, tidak ada yang berani dengan Umar bin Khattab.
Katakan Umar bin Khattab bilang pada orang-orang saat itu, "Hei, siapa yang ingin saya bunuh? Nanti saya hijrah. Nanti saya pindah ke Madinah." Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, artinya siapa yang menentang saya hijrah, nanti malam saya hijrah, dan siapa yang menentang akan berhadapan dengan saya. Begitu beraninya Umar bin Khattab, dan tidak ada yang berani. Peristiwa hijrah ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menjadi sejarah bagi kita umat Islam, perkembangan agama Islam. Dan pada saat Nabi Muhammad akan hijrah, akan pindah ke Madinah, berkumpulah semua pemuda-pemuda pilihan dari kaum-kaum berkumpul di rumah Nabi Muhammad. Mereka mengintip, mereka mengepung rumahnya Nabi karena akan membunuh Nabi, karena ini kesempatan terbaik ketika orang-orang pada hijrah dan Nabi Muhammad akan hijrah. Pemuda-pemuda ini berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad yang senantiasa dilindungi oleh Allah memerintahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk istirahat di kamarnya, tidur di kamarnya. Sayyidina Ali tidur di kamar Nabi Muhammad, dan pemuda-pemuda yang mengepung rumahnya Nabi Muhammad di dalam sejarah dan mengatakan mereka ini sangat ngantuk luar biasa hingga mereka tertidur, dan ketika mereka bangun mereka kaget. Ternyata sudah fajar, ternyata sudah pagi, dan Nabi Muhammad sudah hijrah, sudah berangkat beserta Sayyidina Abu Bakar. Dikepung rumahnya Nabi dan mereka masuk ke dalam rumah Nabi, ke dalam kamar Nabi. Mereka membuka selimut, ternyata yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jamaah sekalian, begitu besar cintanya sahabat Nabi hingga menggantikan posisi Nabi di dalam kamar itu. Artinya bisa saja orang-orang Quraisy saat itu yang ingin membunuh Nabi bisa saja membunuh Sayyidina Ali, tapi ternyata tidak. Mereka kaget, mereka langsung keluar dan mengejar Nabi Muhammad beserta Abu Bakar yang saat itu hijrah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu besar cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sehingga menemani hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah, 8 hari perjalanan naik unta. Jangan kita bayangkan sekarang ini perjalanan yang naik bis, naik pesawat, naik kendaraan, tidak, naik unta saat itu. Dan beristirahatlah Nabi Muhammad sembunyi di dalam Gua Sur. Kalau Gua Sur ini tempat sembunyi Nabi Muhammad ketika hijrah, beda dengan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro itu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Kalau Gua Hiro tempat Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Tapi ketika hijrah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sembunyi di dalam Gua Sur, diberi pertolongan oleh Allah, yaitu laba-laba yang membuat rumah di depan pintu gua tersebut, dan ada burung yang membuat sangkar di situ. Ketika pemuda-pemuda Quraisy ini sudah sampai dekat dengan Nabi, mereka mengira pasti mereka sembunyi di dalam Gua Sur tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika mereka ini naik ke Gua Sur dan melihat dalam gua, sebelum masuk gua mereka sudah mengatakan, pasti Nabi Muhammad tidak mungkin masuk di dalam gua ini karena ada rumah laba-laba. Kalau
Ada orang masuk pasti rusak. Ada sangkar burung di situ, ada burung di situ. Kalau seandainya ada orang masuk pasti mereka terbang. Kalaupun seandainya saat itu mereka masuk saja, insya Allah pasti akan menemukan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar yang sembunyi di dalam gua tersebut. Tapi Allah melindungi beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 3 hari 3 malam Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Lalu bagaimana dengan makannya? Makannya dikirim oleh Asma binti Abu Bakar yang mengantarkan makanan untuk beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini selamat dari kejaran orang kafir Quraisy, beliau akhirnya sampai di kota Madinah, disambut oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang sampai lebih dulu. Jadi kaum Ansor ini orang-orang Madinah yang menyambut Nabi Muhammad, kaum orang asli Madinah. Dan kaum Muhajirin ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut, dan apa yang pertama kali dibangun yaitu masjid. Dan sekarang ini menjadi Masjid Nabawi. Semoga kita dan keluarga kita semuanya bisa ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, bisa ke tanah suci. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa hikmah atau kandungan dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana prosesnya sampai beliau ini dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, sampai Nabi Muhammad ini dikepung oleh orang kafir Quraisy, sampai Sayyidina Ali ini menggantikan posisi Nabi Muhammad tidur, sampai Nabi Muhammad perjalanan dari Mekah ke Madinah 8 hari, sembunyi di dalam gua 3 hari. Apa hikmahnya? Bisa saja jamaah sekalian, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah adab bagi orang-orang kafir Quraisy, musnahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Bisa diijabah oleh Allah, tapi tidak, Nabi Muhammad tidak melakukan seperti itu. Nabi Muhammad bisa saja, ya Allah, kirim saya ke Madinah sekarang juga bisa, langsung tanpa perjalanan 8 hari, tanpa kelelahan bisa. Tapi Nabi Muhammad menjalani itu semuanya. Artinya semuanya itu adalah proses kehidupan jamaah sekalian, seperti kita yang saat ini belajar, kita saat ini berjuang untuk menuntut ilmu, kita membaca buku, kita mencari materi, kita belajar, tanya ke guru, tanya ke teman kita. Ini adalah proses agar kita mendapatkan ilmu. Ada orang proses untuk mencari nafkah, dia keluar pagi sampai kelelahan, lalu dia sampai pulang sore, bahkan kadang-kala malam, kadang malam belum selesai pekerjaannya, kadang-kala sampai tidak tidur. Ini adalah proses sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses seperti itu yang kita ambil hikmahnya. Nabi Muhammad yang pilihan Allah saja menjalani proses seperti itu, apalagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana proses ini bisa menjadi langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana proses ini senantiasa mendapat pertolongan dari Allah sehingga diberi kemudahan. Seperti kita belajar seperti ini adalah proses kita mendapatkan ilmu. Kita berusaha punya HP, kita berusaha punya kuota, berusaha. Ini adalah proses. Tidak semua
itu mudah kita dapatkan. Tidak ada kesuksesan itu yang didapatkan dari kemudahan, tidak ada. Hikmah seperti ini yang perlu kita ambil, bahwasanya manusia itu semuanya butuh proses untuk berkembang. Manusia butuh proses untuk maju, sehingga proses-proses ini yang kita jalani, sehingga akhirnya kita mendapat ilmu, kita menjadi orang sukses, kita mendapatkan predikat orang berhasil dan sebagainya. Itu semuanya adalah hasil proses dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi diri saya pribadi dan kita semuanya. Semoga kita menjadi manusia yang bisa hijrah, meninggalkan kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan kita yang baik. Kita yang jarang sekali membaca Al-Quran, kita menjadi orang yang belajar Al-Quran. Kita sebelumnya orang pemalas, sekarang menjadi orang yang rajin, agar kita menjadi orang-orang yang berhasil. Sebagaimana umat Islam setelah berhijrah, pengikutnya banyak, sehingga datang ke kota Mekah, semuanya orang-orang Mekah yang dulu mengejar Nabi Muhammad, orang Mekah yang dulu menyerang orang-orang Islam, semuanya banyak yang masuk Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga hikmah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa kembali normal, bisa belajar kembali, bisa aktivitas kembali seperti sedia kala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat kita di penghujung acara, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa kita, sehingga kita sekeluarga sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami keluarga besar SMP Negeri 27 Surabaya, ya Allah, berdoa kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, maksiat kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkanlah guru-guru kami, sehatkanlah orang tua kami, Allah. Apabila ada keluarga kami yang sakit, berilah sembuh, sehat walafiat. Apabila ada keluarga kami yang saat ini, ya Allah, sedang Kau uji dengan musibah, berilah kesabaran, kekuatan dan pertolongan, ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah kami, jauhkan kami dari musibah, bala, bencana dan penyakit. Jadikanlah murid-murid SMP Negeri 27 Surabaya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Jadikanlah ya Allah guru-guru SMP Negeri 27 Surabaya dan wali muridnya semuanya sehat walafiat, panjang umur barokah, rezekinya berlimpah barokah, ya Allah. Allahumma ya Allah, segera angkat pandemi corona ini, ya Allah, agar kami bisa beraktivitas kembali, agar kami semuanya bisa bertemu lagi, ya Allah, dengan teman kami, guru-guru kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kehidupan kami barokah, ya Allah. Jauhkan kami dari lingkungan yang tidak baik, jauhkan kami dari orang-orang zalim, jauhkan kami dari musibah, bala, bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, banyak sekali kegiatan yang akan kami ikuti, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami, ya Allah. Berilah kelancaran pada tugas-tugas kami,
kelancaran pada pekerjaan kami ya Rahman ya Rahim. Jadikan orang tua kami rezekinya berlimpah barokah ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan kami dari virus corona ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang ahli sholat, ahli ibadah dan ahli Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah SMP Negeri 27 Surabaya menjadi sekolah yang mencetak generasi-generasi sholih dan sholihah ya Allah. Generasi Quran ya Allah. Jadikanlah siswa-siswanya berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tua dan guru ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keluarga saya, Bapak Ibu guru SMP Negeri 27 Surabaya dan juga murid-murid SMP Negeri 27 Surabaya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, khilafnya dan salahnya dalam hal penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu semuanya karena kekurangan ilmu kami. Semoga kita semuanya bisa silaturahmi, kita bisa bertemu kembali, dan kegiatan sekolah bisa berjalan kembali normal seperti sedia kala. Semuanya sehat walafiat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.